Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia tak luput dari kesalahan dan kekhilafan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sangatlah penting untuk manusia beristighfar atau meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar adalah cara agar mendapatkan ampunan dan kembali kepada jalan lurus Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, istighfar mengandung banyak keutamaan. Selain memohon ampunan kepada Allah, banyak sekali manfaat istighfar, sehingga manusia selalu dalam hidayah Allah dan mendapat petunjuk dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun bacaan istighfar adalah sebagai berikut: Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali hanya Dia, zat yang maha hidup kekal dan zat yang maha berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepadanya. Istighfar juga bisa melapangkan rezeki, menambah kekuatan dalam menghadapi hidup, memudahkan segala urusan serta menenangkan hati. Adapun dalil dari sunnah Rasul SAW yang menunjukkan bahwa memperbanyak istighfar merupakan salah satu kunci ketenangan hati. Suatu hadis yang berbunyi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Kemudian setiap manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan selama dia hidup. Dengan istighfar ternyata punya banyak keutamaan. Tak hanya dapat ampunan, cukuplah dengan memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Seperti janji Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Janji Allah pasti benar. Berikut 9 manfaat yang Allah janjikan kepada hambanya jika mereka rajin beristighfar kepada Allah. Yang pertama, istighfar menjadi sebab dicepatkan mendapat pahala untuk hambanya. Walaupun istighfar hanya ucapan dan tidak butuh energi yang besar, namun mempunyai pahala yang besar. Karena istighfar diperintahkan Allah kepada Rasul dan umatnya. Seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 55, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Yang kedua, istighfar menjadi sebab datangnya rezeki, seperti yang disampaikan Nabi Nuh kepada umatnya yang termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kemudian yang ketiga, istighfar bisa menjadi sebab masuk surga. Berzikir pagi dan petang sangat dianjurkan Rasulullah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hambamu dan aku atas tanggungan dan janjimu selama aku masih mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yang keempat, istighfar sebagai penyembuh. Dosa sebagai penyakitnya dan istighfar sebagai penyembuh, seperti dalam surat Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Yang kelima, istighfar bisa mencegah hukuman dari Allah. Jika saat melakukan dosa ingat kepada Allah dan bersegera istighfar, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.
Yang keenam, dengan istighfar bisa menjadi sebab ditingkatkannya derajat seseorang. Maka sangat dianjurkan mengajarkan istighfar kepada anaknya, seperti kisah dalam sebuah hadis di bawah ini. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga." Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis sahih, hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Yang ketujuh, istighfar bisa menjadi sebab disucikannya hati. Saat dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dengan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar bisa jadi wasilah untuk mendapatkan keturunan, seperti kisah dalam sebuah hadis yang disampaikan Abu Hanifah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya. Jibril bin Abdillah meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki mendatangi Nabi dan mengadu, "Wahai Rasulullah, aku belum dikaruniai anak pun." Rasulullah menjawab, "Sesuai dengan banyak istighfar dan sedekahmu, engkau akan diberi rezeki anak karenanya." Dengan melakukan terapi amalan istighfar dan sedekah, laki-laki ini pun dikaruniai 9 orang anak. Yang kesembilan, istighfar bisa menjadikan kita menikmati kesehatan dan kekuatan seperti dalam Al-Quran, surat Hud ayat 52, yang sudah tertulis pada manfaat nomor 2 di atas. Kemudian manfaat istighfar. Yang pertama, istighfar adalah sebab diampuninya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya diri sendiri mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui." Quran surat Al-Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya tetapi kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat An-Nisa ayat 110. Yang kedua, meluaskan rezeki seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Maka saya berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, menggandakan kebun-kebun atas kalian, serta menggandakan sungai-sungai untuk kalian." Quran surat Nuh ayat 10-12. Ayat di atas menunjukkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya rezeki dari langit, dilapangkannya harta dan keturunan, serta dibukakannya berbagai kebaikan untuk hamba, sehingga masalah apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, jalan keluar akan dihamparkan untuknya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan sebuah atsar dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ada 4 orang yang datang secara terpisah kepada beliau. Mereka mengeluh akan masa pacaklik, kefakiran, kekeringan kebun, dan tidak mempunyai anak. Namun terhadap semua keluhan tersebut, beliau hanya menjawab, "Beristighfarlah kepada Allah," lalu membacakan ayat di atas. Itulah 9 janji Allah bagi orang-orang yang selalu beristighfar di pagi, siang, dan malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.